Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. فإخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. ثم قال المؤلف الحديث الثاني من باب الرجاء. Kita sampai pada hadis yang kedua, masih di bab ar-raja, berharap kepada Allah. Wa an Abi Dzarr radhiyallahu anhu qala. Dan dari sahabat yang mulia namanya Abu Dzarr radhiyallahu anhu. Abu Dzar namanya Jundub ibnu Junadah. Qala, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini namanya hadis qudsi ya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang dengan membawa satu kebaikan, falahu asyru amsalihha, falahu asyru amsalihha, maka baginya 10 kebaikan semisal itu. Artinya balasannya, ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan kebaikan apa? Kebaikan amal yang diterima adalah amal yang mana amal tersebut memang baik menurut syariat, menurut syara. Ya, setiap amalan yang dianggap baik menurut syariat, bukan menurut manusia. Karena harus terpenuhi syarat-syaratnya. Di samping amalnya memang harus mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga harus ada keikhlasan. Ya. Jadi itu yang dimakan al-hasanah, kebaikan. Maka baginya akan mendapat 10 kebaikan. Au azidu, atau saya tambah lagi kebaikan tersebut. Seperti pahala puasa. Semua anak Adam itu baginya, kecuali puasa. Fa innahu li fa ana ajzi bihi. Kecuali puasa itu untukku, maka aku yang akan membalasnya, bisa lebih dari 10 kali lipat. Atau orang yang bersedekah betul-betul ikhlas karena Allah, kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, diperumpakan seperti padi, tanam ada 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 butir. Artinya satu amalan bisa dibalas oleh Allah sampai 700 kali lipat, kecuali puasa bisa lebih dari itu. Wa man jaa bis-sayyi'ati, dan barang siapa yang datang dengan membawa satu kesalahan, fajazaa'uhu sayyi'atun misluha, maka balasannya adalah satu kesalahan semisalnya. Au aghfiru, atau saya ampuni dia. Atau saya ampuni dia. Coba perhatikan, ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
Kalau melakukan satu kebaikan dibalas bisa 10 kali lipat, bahkan lebih dari itu kalau satu kebaikan. Tapi kalau melakukan satu kesalahan dibalas atau dihukum cuma satu kesalahan. Atau bahkan au aghfiru kata Allah, atau saya mengampuninya. Maka seorang hamba betul-betul berharaplah sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan. Wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an. Dan barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan sejengkal, artinya amalnya sejengkal, pendek, sedikit. Apa kata Allah? Aku akan mendekatinya sepanjang dhira'an, satu hasta. Nah, bisa 3 kali lipatnya. Wa man taqarraba minni dhira'an. Dan barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku sepanjang dhira', satu hasta. Ini satu hasta ini, dari ujung tangan sampai siku. Niscaya aku akan mendekatinya ba'an, satu depak. Itu lebih dari 3 kali lipat, ya. Wa man atani yamshi. Dan barang siapa yang datang kepadaku, ingin mendekatkan diri kepadaku dengan cara yamshi. Yamshi itu berjalan kaki, berjalan kaki. Mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan kaki. Ataituhu harwalatan. Maka aku akan datangi dia harwalatan, artinya dengan lari. Wa man laqiyani biqurabil ardi khati'ah. Kemudian di akhir hadis ini maka menceritakan hamba yang mendekatkan diri. Sekarang, dan barang siapa yang datang kepadaku dengan membawa kesalahan, qurabil ardi, dengan sepenuh bumi, la yusyriku bi syai'an, tapi dengan syarat dia tidak berbuat syirik kepadaku, tidak mensekutukanku. Ada kesalahan tapi dia tidak berbuat syirik, maka dosa syirik ini jangan main-main. Dosa syirik. Allah berfirman di sini, barang siapa yang menemuiku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, atau qurabil ard, hampir bumi, hampir penuh kesalahan, tapi dia tidak la yusyriku bi syai'an, dia tidak berbuat syirik kepadaku, tidak mensekutukanku dengan yang lain, laqituhu bimisliha maghfiratan. Niscaya aku datang kepadanya dengan mengganti kesalahan tersebut maghfiratan, dengan ampunan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Ini dasar, salah satu dasar bahwasanya kita itu harus berharap kepada Allah. Namun jangan sampai kita berharap seperti ini kemudian ketika melakukan sebuah amalan itu berdasarkan hadis-hadis dhaif jiddan atau hadis palsu. Contoh yang di bulan Rajab nih. Di bulan Rajab itu asbabul wurudnya ada salah seorang sahabat yang ketemu Nabi pada tahun berikutnya. Pada tahun pertama ketemu Nabi badannya segar, bagus. Ketemu berikutnya badannya jadi kurus.
ada apa denganmu gitu. Oh, saya ini memperbanyak puasa. Karena kurusnya sudah di luar kelaziman. Seperti orang yang menyiksa diri dengan puasanya. Maka Rasulullah bertanya seperti itu. Maka di antara salah satu nasihat Nabi bahwasanya berpuasalah di bulan-bulan haram, dan salah satunya adalah bulan Rajab. Salah satunya bulan Rajab. Tapi ketika ada umpamanya hadis, ini kalau kita baca orang yang ingin memotivasi sebenarnya, cuman tidak bisa bertanggungjawabkan. Contohnya apa? Barang siapa yang puasa 1 hari pada bulan Rajab, maka dia seperti beribadah 1000 tahun. Kalau 2 hari 2000 tahun, 3 hari 3000 tahun. Sampai terus, kalau dia puasa sekian hari, maka seluruh pintu neraka ditutup. Nah, hadis-hadis yang semacam ini yang memberikan pahala yang berlebih-lebihan, yang tidak ada dasar yang sahih. Lailatul Qadar aja 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ini ada yang lebih dari itu. Nah, ini ciri-ciri hadis palsu. Nah, ketika kita berharap jangan berdasar atau berdalil dengan hadis palsu. Karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi sebuah kebaikan gitu ya, tidak menjadi sebuah kebaikan. Karena dasarnya salah. Ya kalau ingin puasa seperti yang dianjurkan sahabat Nabi tadi, apa dianjurkan Rasulullah kepada sahabat Nabi yang kurus tadi ya, yang berubah dari tahun sebelumnya. Disuruh puasa di bulan-bulan haram. Itu saja, memang disunahkan juga puasa di bulan haram. Salah satunya adalah bulan Rajab, seperti kita ini yang berada di bulan Rajab. Makna al-hadis man taqarraba, arti daripada man taqarraba, artinya barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku bi ta'ati, dengan ketaatan-ketaatan. Seperti saya katakan tadi, yang dianggap ketaatan adalah sesuatu yang dianggap itu adalah ketaatan menurut syara ya. Taqarrabtu artinya aku akan mendekatinya dengan rahmati, dengan rahmatku. Wa in zada zidtu, kalau dia menambah ya akan aku tambah. Fa in atani yamshi, kalau dia datang yamshi, ada hambaku datang kepadaku dengan ketaatan-ketaatan, dengan cara lebih cepat lagi jalan kaki. Artinya asra'a fi ta'ati, lebih cepat daripada yang sebelumnya. Kalau dengan hayya 'alas shalah, sudah segera ke masjid. Bukan nunggu nanti qomat. Dan seterusnya. Ataitu harwalatan, artinya akan aku curahkan rahmatku dengan lebih cepat gitu ya. Dan aku dahului dia yang keinginannya yang jalan kaki, aku berikan rahmatku itu lebih cepat dari itu. Walam uhwijhu ilal masjidil katsir fil wusul ilal maqsud. Wa qurabul ardi bi dhammil qaf ku wa bi kasriha qirab, ada dua riwayatnya, qurabil ardi atau qirabi. Wa dhammu as-sahhu wa asyhar, dan dhammah itu lebih benar atau lebih sahih dan lebih masyhur. Wa ma'nahu ma yuqaribu mislahati, hampir memenuhi apa? Bumi. Apa? Kesalahan. Maka walaupun ada kesalahan yang banyak, tetap berharap kepada Allah.
Maka dalam hadis ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus tamak, berharap betul-betul ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya. Jangan putus asa. Ya. Sekali lagi, putus asa itu salah satu dosa iblis. Di samping dia pertama sombong, kemudian dia putus asa dari rahmat Allah. Dia enggak mau lagi meminta rahmat Allah, tidak mau lagi memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, jangan sampai ada putus asa untuk mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di anak-anakku semuanya, jangan putus asa. Mungkin menghafal susah, murojaah susah, terus berharap, minta kepada Allah disertai dengan ikhtiar. Ya, waktunya ditambah, doanya dikuatkan, dan seterusnya seperti itu. Kalau telepon abi uminya, ya minta selalu didoakan, dipermudah. Abi uminya juga suruh ngafal supaya semakin semangat gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang aqalli maratibi mudha'afatil hasanat. Menjelaskan tentang paling sedikitnya dilipat gandakan berapa amal seorang hamba itu. Melakukan satu kebaikan paling sedikit Allah balas 10 kali lipat. Maka jangan kita menyia-nyiakan kesempatan. Jangan menyepelekan suatu amalan walaupun kecil. Ya. Orang yang bawa satu kebaikan Allah lipat gandakan. Paling sedikit berapa? 10 kali lipat. Itu secara umum. Bisa Allah tambah lebih lagi. Wa qad ja'al wa'du bi 70 wa 700 dha'fin. Dan ada janji dari Allah Subhanahu wa taala akan dilipatkan 70 kali atau 700 kali lipat. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah tentang sedekah. Saya baca satu hadis lagi ya, pendek. Jangan tidur, berdiri masih tidur. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dan dari Jabir semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, jaa a'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ceritanya, dengerin. Datang seorang badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa badui itu? Orang yang jauh dari kota, orang kampung. Faqala, lalu dia bertanya, ya Rasulullah, mal mujibatani, apa itu ya Rasulullah al mujibatani? Qala al mujibatani, dengan kalimat mujibatani supaya faham nanti. Man mata la yusyriku billah, barang siapa yang mati dia tidak berbuat syirik kepada Allah atau tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah. Wa man mata yusyriku bihi syai'an dakhalan nar, dan barang siapa yang mensekutukanku dengan sesuatu, maka dia pasti akan masuk neraka. Barang siapa yang mensekutukan Allah dengan sesuatu atau berbuat syirik, maka dia pasti akan masuk neraka. Rawahu Muslim. Al-mujib dari kata-kata aujaba yujibu, isim fa'ilnya mujib. Mujibatun muannas dari mujib. Mujibatani musanna, bentuk ganda dari kalimat mujibatun. Mujibatani. Maksudnya apa? Hal-hal yang bisa mewajibkan masuk surga
Satu. Hal-hal yang kedua, hal-hal yang bisa mewajibkan seseorang masuk ke dalam neraka. Coba ini pertanyaan orang yang jauh dari kota, jauh-jauh datang kepada Nabi, tanya. Apa yang tanyakan? Ya Rasulullah, hal-hal yang mewajibkan orang masuk surga itu apa? Pertanyaan yang sangat cerdas sekali. Coba. Jauh-jauh dari kota, bukan ada pekerjaan, enggak. Yang dicari apa? Apa hal-hal yang mewajibkan seorang hamba masuk ke dalam surga, dan apa hal-hal yang mewajibkan seorang hamba masuk ke dalam neraka. Nah, tadi dijelaskan, barang siapa yang mati tidak berbuat syirik kepada Allah, pasti dia akan masuk surga. Walaupun dia berbuat dosa. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni. Kalau Allah berkehendak, Allah azab, dan itu keadilan Allah. Tapi dia tidak akan kekal di dalam neraka dan pasti akan keluar dari api neraka. Syaratnya satu, jangan berbuat syirik. Jadi itu ya. Jadi ini ijma' ulama. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Bahwasanya seorang yang berbuat dosa selain dosa syirik, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka jahanam selama masih ada iman. Selama masih ada iman. Beda dengan orang kafir. Orang yang tidak ada iman, ya dia walaupun banyak perbuatannya baiknya di dunia, Allah kasih, Allah balas di dunia. Tapi di akhirat dia akan kekal di dalam neraka jahanam. Ya. Kalau di dunia berbuat baik akan dibalas baik. Ada seorang kafir yang baik kepada orang tuanya, Allah mudahkan hidupnya. Tapi di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Karena kehidupan di dunia berlaku. Maka sekali lagi jangan sampai seseorang itu tertipu karena gemerlapnya dunia. Itu enggak pernah sholat, rezekinya lancar. Jangan diikuti. Yakin itu berantakan hatinya. Jamaah sekalian di mulk Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang ketiga ini bagaimana memotivasi kita jangan sampai melakukan dosa yang paling besar, yaitu dosa syirik dan dosa-dosa yang menjadikan seseorang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.